L Indonesia, aku Prila Tukonsina. Hai, saya Cut Minis. Hai, saya Marsha Timotis. Halo, aku Shinina Sinamon. Aku adalah Duta FFI 2022. Belum mendalami seni peran, sejujur-jujurnya nggak pernah terpikir menjadi aktris ataupun bisa bekerja di depan layar, itu nggak, di depan kamera itu nggak pernah, sama sekali. Waktu kecil banget itu punya cita-cita jadi guru, itu kayak SD gitulah, punya cita-cita pengen jadi guru karena memang punya guru favorit dulu di sekolah. Jadi kayak ya namanya anak kecil ya, tiba-tiba apa yang dia suka ya pengen jadi itu gitu. Jadi waktu kecil tuh pengen jadi guru. Sebenarnya waktu kecil itu cita-cita aku jauh sekali sih dari dunia film. Aku dulu tuh pengen banget jadi guru atau dokter. Aku pribadi dari dulu tuh belum pernah kepikiran sebenarnya untuk jadi pekerja di seni peran, tapi setelah sampai akhirnya aku ada di sini sampai hari ini, aku ngerasa ini adalah pekerjaan yang aku sukai dan aku pengen selalu ada di sini gitu. Enggak sama sekali. Semuanya mengalir begitu saja dari tahun 89 hingga sekarang. Banyak yang saya kerjakan, satu yang tidak saya kerjakan yaitu menyanyi. Sebenarnya saya anak yang tidak mempunyai mimpi. Jadi mungkin terlalu simpel cara pikirnya. Sehingga saya menjadi seperti sekarang ini bukan mimpi dan ini bukan angan-angan dan ini bukan cita-cita, tapi berhubung saya sudah ada di sini, saya menata menjalankan apa yang saya jalankan ini sebaik mungkin. Peran dan tugas menjadi Duta Festival Film Indonesia pastinya raise awareness soal Festival Film Indonesia itu sendiri. Memperkenalkan Festival Film Indonesia ke kalangan anak muda. Apa sih Festival Film Indonesia, film-film apa yang masuk ke dalam Festival Film Indonesia, apa yang dilakukan sama Festival Film Indonesia tahun ini, temanya apa, kenapa mengangkat tema tersebut. Tahun ini kita mengangkat tema perempuan, yang dimana setiap harinya kita tuh membahas peran perempuan di dunia film. Dan membahas itu adalah bahasan yang sangat dekat di hati aku karena aku juga sekarang fokus di belakang layar juga sebagai produser perempuan dan bekerja sama banyak perempuan-perempuan hebat di dunia film gitu. Ingin menyuarakan, ingin membuat Festival Film Indonesia juga lebih terdengar, lebih luas. Ingin membawakan, ingin menyuarakan bahwa FFI 2022 itu mempunyai sesuatu yang berbeda dari FFI tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah sekarang ini mungkin yang paling tua daripada tiga duta lainnya adalah saya. Gitu. Dan saya mempunyai cara berpakaian yang berbeda dan semuanya berbeda. Jadi kalau ditanya tanggung jawabnya adalah kami ingin menyuarakan sesuatu yang berbeda itu, ternyata berbeda itu sangat nyaman, berbeda itu sangat unik, berbeda itu membuat kita menjadi lebih dekat, berbeda itu tidak menjauhkan satu sama lainnya. Di FFI 2022 ini kita ingin menyuarakan kita itu sama. Tanpa ada yang senior, tanpa ada yang junior. Kita satu, kita mempunyai keyakinan bahwa semua ini hanyalah untuk perfilman Indonesia. Terus juga menjadi perwakilan di generasi aku untuk juga memperkenalkan FFI di teman-teman aku, di kalangan aku, dan di semua orang yang masih belum tahu tentang FFI ini gitu. Kita itu pelan tapi pasti. Ditambah lagi dengan adanya sutradara-sutradara muda menghasilkan sebuah karya yang sangat canggih, sangat keren-keren dan bisa membawa nama Indonesia ke luar sana. Indonesia semakin dikenal di luar sana bukan hanya karena pariwisatanya aja, tapi karena kita mampu memberikan karya yang baik untuk ditonton oleh orang banyak. Cukup signifikan kalau menurut yang aku lihat. Contohnya apa? Kita bisa lihat berbagai genre yang ada, yang dibuat itu bisa hidup, bisa bertahan, ada penontonnya. Nggak ada lagi tuh istilah film komersil pasti kualitasnya buruk atau film yang kualitasnya film yang kualitasnya bagus pasti penontonnya buruk. Sekarang
penonton Indonesia sudah semakin pintar memilih tontonannya sehingga film yang kualitasnya baik, penontonnya meraih angka yang baik. Nah, akhirnya perubahan tersebut membuat film Indonesia secara kualitas tuh lebih maju lagi karena banyak banget sineas-sineas film yang berlomba-lomba untuk membuat karya yang lebih bagus lagi gitu. Karena sekarang apresiasi penontonnya itu jauh lebih tinggi. Dan menurutku kedepannya pasti akan lebih baik dengan karakter-karakter perempuan yang semakin kuat di filmnya. Untuk perempuan harus ditambah lagi dan aku ngerasa banyak banget kesempatan untuk perempuan untuk kerja di industri film. Belum cukup, kita masih butuh banyak sekali perempuan untuk terjun di dunia film. Tapi melihat kemajuan yang sangat pesat ini, aku sangat bersyukur sekali. Karena sekarang kita udah bisa lihat banyak sekali perempuan yang akhirnya mengerjakan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki. Tangan perempuan itu ada sebuah keunikan gitu. Di mata perempuan itu pasti ada sesuatu yang berbeda di saat mata lelaki yang lihatnya gitu. Di saat dia mendirect sesuatu itu di mata perempuan itu ada sesuatu rasa yang berbeda yang tidak bisa didapatkan oleh rasa seorang laki-laki. Suara perempuan ya memang lebih nyaman, kalau buat aku lebih nyaman. Lebih tepat memang kalau disuarakan oleh perempuan, dilakukan oleh perempuan. Sebenarnya kalau untuk film semuanya menarik ya. Yang namanya mental health ya, rumah tangga ya, apapun bentukannya itu semuanya menarik. Mungkin kalau untuk aku topik yang harus diangkat adalah kesetaraan gender. Karena menurut aku pribadi dari penglihatan aku aja sebagai pekerja di film, banyak sekali sekarang pekerja-pekerja yang biasanya dilakukan oleh laki-laki tapi juga dilakukan perempuan. Kalau harus bicara satu, mungkin women support women gitu, karena kekuatan satu perempuan itu sangat menular, sangat bisa membuat banyak wanita lebih kuat lagi. Karena dari dulu sampai sekarang kita masih berusaha dan berjuang untuk suara-suara perempuan di Indonesia itu bisa lebih didengar. Sebisa mungkin menyuarakan banyak konteks-konteks yang memang berhubungan dengan perempuan. Jadi aku pengen ngasih unjuk ke perempuan-perempuan muda yang mungkin masih sekolah atau masih baru mau terjun di industri film, bahwa mereka pasti bisa kalau misalnya mereka belajar dan persisten sama apa yang mereka inginkan. Jam kerja mungkin ya. Saya bekerja di luar, tapi sampai rumah saya juga bekerja lagi karena saya jadi seorang ibu gitu kan. Begitupun untuk pemain yang lainnya gitu. Begitupun dia di saat ya mungkin orang bilang ya itu kan pilihan. Ya udah lo mendingan jadi ibu rumah tangga, nggak usah jadi pemain. Ya enggak dong. Saat kita masih bisa berkarya kenapa tidak? Ya kan? Itu tidak. Tapi jam kerja itu kan penting gitu. Karena segila-gilanya kita kerja, kesehatan tetap nomor satu. Terlebihnya untuk perempuan, untuk berani berkarya di film Indonesia dan generasi aku juga untuk kedepannya nggak takut untuk ada di dalam film Indonesia dan juga membuat karya di film tersebut. Kalau di luar film yang pasti aku selalu menyuarakan bahwa perempuan itu juga berhak punya pendidikan yang tinggi dan menggapai cita-citanya yang tinggi, lebih tinggi dari apa yang mereka kira mereka bisa atau apa yang orang-orang tuntut kita harus kita bisa gitu. Tapi we can do that, we can do more than that.